Oke, selamat malam ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saudara-saudara, ya, materi kita hari ini adalah sifatnya adalah tambahan atau responsi ya dari diskusi yang sudah kita lakukan ya. Jadi diskusi kita minggu ini itu adalah tentang OSI layer ya, Open System Interconnection ya. Saudara-saudara, ternyata komputer itu bisa bekerja karena dia berkomunikasi, ya berkomunikasi antar unit secara internal dan eksternal, ya. Inilah keunggulan daripada sistem yang kita namakan sebagai sistem berbasis komunikasi digital, ya. Jadi dengan cara berkomunikasi tadi itu, ya komputer itu bisa mengirimkan pesan, ya. Pesannya itu adalah perintah, ya. Jadi dari hasil resume diskusi kita di forum kemarin-kemarin ya dan juga hari ini ya, berarti komputer itu berkomunikasi dalam rangka untuk mengirimkan perintah. Pesannya itu perintah. Untuk ngapain? Untuk macam-macam ya. Untuk menghitung, untuk memproses data ya, untuk menyimpan data ya, untuk menampilkan data ya. Jadi komputer itu saudara-saudara, ya kalau kita lihat pada intinya adalah dia berkomunikasi itu untuk mengirimkan pesan dan pesannya itu adalah order, ya perintah. Perintah bagi unit lain ya kan untuk macam-macam ya sesuai dengan levelnya ya, dengan levelnya di dalam OSI ya. Levelnya di mana ya? Jadi perintahnya apa ya? Perintahnya kan bisa menghitung ya, bisa menyimpan ya, bisa memproses data ya, merubah data ya, bisa mengambil data ya, bisa mengakses ya seperti itu. Nah, inilah cara-cara saudara ya, caranya apa itu komputer itu berinteraksi atau berkomunikasi. Sehingga apa saudara-saudara, dengan cara berkomunikasi ini komputer bisa berinteraksi dengan dunia luar ya. Nah, berinteraksi dengan dunia luar, maka dia harus melewati namanya jaringan, ya, networks. Nah, ini lebih bagus lagi ya. Nah, network itu dari mana dia? Ya, alurnya dari apa itu dari yang tinggi ya, application layer ya, sampai ke physical layer kan. Dia kirim data ke networks ya, ke networks. Jadi datanya sudah terkoneksi dengan networks ya kan, dia bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain atau device atau piranti lain di luar dirinya, misalkan printer ya, atau lebih tinggi lagi misalkan nanti dengan berkomunikasi dengan web ya, dengan jaringan informasi web ya, dengan IoT dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah saudara-saudara ya kan gunanya kita memahami OSI layers ya, bahwa komputer itu berkomunikasi untuk mengirim bukan hanya mengirimkan pesan, tapi pesannya itu ada perintah kerja ya, ada perintah kerja. Perintah kerja bagi unit-unit yang ada dalam dirinya maupun juga dengan ya dengan itu lingkungan di luar dirinya komputer ya, dengan networks ya, dengan komputer lain, dengan server, dengan apa itu satu sistem informasi web ya, dengan katakanlah device atau piranti lain seperti itu. Kira-kira itu saudara-saudara kesimpulannya ya, nomor satu ya, kenapa komputer itu perlu berinteraksi atau berkomunikasi ya. Ada pertanyaan saudara-saudara, silakan. Ada pertanyaan? Cek, halo. Malam, Pak. Ya, ya, silakan. Ya, nama saya Petrus, Pak. Saya Ya, ingin ya. bertanya, Pak, Hmm. tentang OSI layer. Nah, Hmm. OSI layer itu kan tadi Bapak jelaskan bahwa untuk interaksi komunikasi komputer gitu, Pak ya. Betul, betul, betul. Pertanyaan saya, Pak, kan dari OSI layer itu kan ada dari 1 sampai 7, Pak. Iya, Nah, iya. jika OSI layer 1 sampai 7 itu salah satu tidak terpenuhi, apakah komputer tersebut dapat berinteraksi, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, iya, iya. Harus melewati 7 layer ya, karena kan transport layer itu berhubungan dengan jaringan ya. Jadi dalam satu komputer ini ada 7 layer ini ya. Dalam satu komputer ya, dari mulai aplikasi. Aplikasi kan contohnya software ya. Software-software yang kita gunakan ini di level application layer ya, application layer. Jadi misalkan Anda mau ngambil data dari komputer lain ya, data dari komputer lain. Tentu kan Anda perintah execute ya, execute dalam application layer diturunkan ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai ke transport layer. Transport layer ini kan, nah di situ ada protokol-protokol ya, protokol ke networks ya seperti itu.
Nah, jadi itu ini harus melewati semua layer ya, melewati semua layer. Seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu komputer ini berinteraksi atau berkomunikasi dengan sinyal digital. Ya, sinyal digital yang kita namakan sebagai konfigurasi bit ya, bit komputer ya. Bit-bit ya, sinyal bit-bit 0101 itu ya. Jadi keunggulan daripada sinyal digital ini ya yang menjadi basis aliran darahnya ya. Aliran darahnya komputer ini adalah aliran sinyalnya ini adalah sinyal 0 dan 1 ya, sinyal digital. Jadi semua itu application dari semua layer ini kan itu mengalir sinyal digital ya dari atas sampai ke bawah ya, sampai ke network dan seterusnya ya. Jadi kalau Anda memahami kan itu kenapa kok bisa disimpan di memori ya, bisa disimpan di itu di suatu storage ya dalam bentuk drive ya. Kemudian juga bisa ditampilkan dalam grafik unit ya atau grafik unit ya. Itu ini adalah sinyal digital semuanya ya, sinyal digital. Jadi saudara-saudara kan, ini adalah melengkapi Anda memahami cara kerja komputer ya, bahwa komputer ini ya ternyata kan ada itu aliran data dalam bentuk sinyal digital. Yang sinyal digital tadi itu di dalam komputer di setiap layar dinamakan dalam bentuk format ya, ada format-formatnya ya. Kalau kita membuka file, format file itu adalah di mana? Di layar mana kira-kira? Fatin Naufal. Buka file, jenis-jenis file. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, izin Ya, bertanya untuk menampilkan layar ya Pak. Ya, betul, betul. Kalau untuk menampilkan layar terdapat di layar kalau nggak salah screen layar ya Pak. Di mana? Benar Pak. Coba dicek. Di mana kira-kira? Baik, Pak. Apa? Ya, Saya nggak cek apa-apa. di Kita diskusi ya, nggak apa-apa ya. ya, baik, Salah Pak. nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya. Komputer data dan jaringan komputer. Posisi layar. Sebentar Pak. Presentation layer Pak. Nah, very good ya di situ. Ya, terima kasih ya. Pak. Ya, presentation layer ya, boleh ya. Maaf Pak. Ya. Jadi itulah saudara-saudara ya gunanya kita mempelajari bentuk OSI layer ya. Jadi OSI layer ini goalnya adalah Anda memahami bahwa komputer itu ternyata berkomunikasi ya. Kalau nggak ada komunikasi data maka tidak ada yang namanya komputer ya. Jadi saling berkomputer terus ya, saling berkomunikasi terus ya antara prosesor, memori ya. Ini berkonsentrasi terus ya karena kan itu memori itu menyimpan software ya, menyimpan operating system ya. Operating system inilah yang mengatur ya perjalanan sinyal di semua OSI layer ini ya. Operating sistemnya ya, operating sistemnya boleh Linux ya, boleh Android, boleh Windows ya, boleh apa saja ya, Unix boleh ya. Ini yang nanti mengatur semua perjalanan komunikasi ini. Yang mengatur adalah operating system ya. Paham kira-kira saudara? Paham, Pak. Nah, itulah gunanya operating system yang Anda miliki ya, baik Android ya maupun juga Windows atau juga Linux ya. Bagi yang suka Linux ya, itu mengatur komunikasi di semua unit ya di dalam komputer dan juga dengan networks ya, dengan jaringan, dengan server, dengan komputer lain, dengan sistem web ya, dengan itu piranti-piranti di luar dirinya ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, mata kuliah kita ini nanti akan ada simulasi jaringannya ya. Jadi goalnya nanti adalah tugas UTS dan UAS-nya Anda nanti merancang jaringan ya. Merancang jaringannya nanti dengan simulator web ya. Simulator webnya banyak sekali di internet ya. Boleh dengan NetSim, boleh dengan simulator yang lain ya. Nanti kita cari ya simulator yang Anda bisa registrasi dengan gratis, kemudian Anda nanti merancang jaringannya di situ. Kira-kira bisa kira-kira nanti ya merancang jaringan komputer ya dengan simulator ya. Nah, halo. Siap Pak, asal ya? dibimbing Pak. Ya, oke ya. Baik, Pak. Ya, kemudian buku yang saya kasih ada masalah saudara? Bukunya
saya pikir mudah ya buku dipelajari, bukunya sangat itu praktikal ya, sangat praktikal untuk dibaca ya. Minggu depan ya itu karena ini buku standar ya, buku standar di perguruan tinggi ya, tentu bukunya bahasanya bahasa Inggris ya. Karena buku yang bahasa Indonesia ini saya jujur ya kurang kurang prefer ya, kurang prefer karena itu ya supaya kita dekat ya dengan pertambahan ini ya, perkembangan ilmu pengetahuan ya, sehingga saya lebih suka ya buku-buku yang terbitan terbaru ya, tapi PDF gratis ya. Nah, minggu depan ya coba akan kita pelajari ya tentang protokol ya, protokol yang ada di dalam suatu jaringan ya, protokol dan juga itu jenis-jenis protokol ya, jenis-jenis protokol, bagaimana komputer itu berinteraksi ya. Siapa yang pernah itu melakukan routing ya, routing protokol, siapa di sini yang biasa melakukan routing protokol? Ping, yang ngeping jaringan. Ada yang pernah, saudara-saudara? Kalau saya Shopping dari Pernah, Kominfo, Pak. Pak. Oh ya. Oke. Sebelum ke situ nanti kita pelajari dulu topologi jaringan. Mohon maaf ya, lupa ini ya. Topologi ya. Topologi networks ya. Topologi jaringan supaya kita bisa mengetahui ya scalability ya, skala pengembangan jaringan ya. Ke depan kita pelajari itu ya. Itu topologi jaringan ya. Setelah topologi jaringan kemudian itu kita pelajari ya itu tentang protokol ya, teknologi protokol dari IP version 4 kemudian sampai IP version 6 ya. Kemudian jenis-jenis protokol di setiap layer ya, seperti itu. Begitu saudara-saudara ya. Itu pertemuan kita hari ini ya. Minggu depan siapkan waktunya ya. Itu kita akan unggah ya itu materinya, kemudian Anda tinggal baca, Anda tinggal menyimak video ya. Kemudian setelah itu kita diskusi dalam forum ya. Kemudian kita vikon ya. Kira-kira begitu saudara-saudara ya. Ada pertanyaan silakan. Izin Pak, bertanya. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk kedepannya ini tugasnya dari mata kuliah Bapak itu kelompok atau mandiri ya, Pak? Mandiri aja ya, merancang jaringan. Mudah, sangat mudah sekali ya, merancang jaringan. Boleh nanti untuk jaringan IoT boleh ya, jaringan web boleh ya. Jaringan itu server boleh, jaringan itu yang lebih gede ya boleh ya. Itu nanti ada software namanya NetSim ya, network simulator. Network simulator tinggal pakai saja, tinggal konfigurasi kan. Nanti kita demokan, kemudian Anda tinggal men-setup jaringannya, bentuknya topologinya apa ya, topologi jaringannya, kemudian konfigurasi IP-nya ya, kemudian mengukur performansi atau kinerjanya jaringan ya. Sangat mudah ya. Karena Anda Terima kasih, Pak. ya. Karena Anda orang IT kan, bukan orang elektro ya. Kalau orang elektro lebih sulit lagi tuh, harus ngukur, harus nyambel, harus nyambung kabel ya, nyambung kabel fiber optiknya ya kan. Kita kan orang IT nggak terlalu ribet ya. Kita sebagai perancang jaringannya ya, kemudian itu mengukur itu koneksinya, kemudian mengukur kinerjanya ya, seperti itu. Jadi sangat simpel ya. Nah, jadi itu mata kuliah kita ini bisa disimulasikan dengan alat bantu yang namanya simulator ya. Itu kalau di Unisya itu kita namakan sebagai laboratorium virtual ya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana sih kan mengkonfigurasikan jaringan ini ya secara perancangan ya. Secara perancangan atau simulasi. Simulasi itu penting saudara-saudara ya. Zaman sekarang ya kan dunia engineering itu dibantu oleh simulasi ya. Arsitek atau juga civil engineer ya, sebelum dia merancang jembatan itu dia digambar dulu, dihitung ya. Nah itu semua by software ya, sehingga dia nggak langsung gali tanah langsung nanam fondasi, enggak ya, dia harus dihitung dulu ya, direncanakan ya, kemudian diukur, disimulasikan, oh ternyata jembatan ini kekuatannya sekian, nah, baru kemudian diimplementasikan dalam secara realistik seperti itu ya. Oke saudara-saudara, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Saya berterima kasih ya kepada Anda semuanya yang berpartisipasi ya. Kemudian minggu depan kita pelajari network topologi ya, jaringan ya, jenis-jenis topologi jaringan. Anda silakan mempelajari duluan ya.
Kemudian hari Selasa atau Rabu nanti saya akan upload bukunya ya untuk dipelajari. Demikian saudara-saudara ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat ketemu lagi dan semangat ya untuk kuliah online ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak.